coba ada banyak masalah tentang haid dan istihadah, kemudian dipecahkan. Mara dia ada banyak masalah itu, pengalaman pribadinya enggak masalah, dijadikan masalah sehingga dijadikan jalan keluar bersama, atau membuat masalah mengandai-andai sehingga ketika kejadian bisa memahami. Nah, kalender 1 sampai 30. Nah, pas kemudian keluar dengan gerbang. Pertama di rumah, kedua di rumah. Marah pas kaget. Tarapah. Sopi akhir di masalah. Ditanyakan, tak pasti bisa menjawabnya benar. Ada masalah yang pasti tak paham ya. Tapi lalu kepentingan kepada permasalahan tentang masalah haid sehingga dijadikan jawaban pertama. Sampai lalu kan paham nggak sih guru antara dulu masih dulu dilihat kan paling sekolahnya masa suci yang terakhir 15 hari. Kemudian kalau keluar darah sebelum masa suci, paling sedikitnya masa suci, namun melebihi batas dari masa suci, yang pernah dari tanggal itu sampai tanggal ketok. Kemudian 4, yang tanggal 15 keluar boleh sampai tanggal segini, maka di dalam masa tidak boleh masa paling sedikitnya suci dinamakan darah istihadah, dan tentunya dari paling sedikitnya suci, tentunya dari 15 hari masa sedikitnya suci, lebihnya itu dikatakan darah haid. Apa lagi? Kita paham. Kemudian apabila waktunya keluar lagi sebelum melampaui 15 hari terhitung dari permulaan darah yang baru saja berhenti, maka darah yang awal dan yang akhir dihubungi satu darah. Artinya keseluruhannya tidak melebihi 15 hari, maka seluruh darah dan masa terhentinya darah yang menjadi pemisah termasuk haid. Artinya haid rang-rang Allah seareh, Allah luareh, sampai keseluruhan tak lebih 15 hari, maka seluruhnya antara yang keluar darah dan hari yang tidak keluar darah seluruhnya dihukumi haid. Nah, sedangkan bila darah yang keluar sampai melebihi 15 hari, maka termasuk masalah istihad. Ajak loncat sampai lebih dari 15 areh, 16 areh, maka seluruhnya disebut istihad.
keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ala-ala, maka seluruhnya disebut darah istihadah. Sebagaimana keterangan yang awal juga ada orang tidak lebih 15 hari seluruhnya darah haid. Contoh tanggal itu sampai tanggal betul keluar anak kemarin tanggal 12 sampai tanggal 15 keluar oleh, setelahnya tak keluar, maka seluruhnya darah haid. Waktu itu dikatakan dari tanggal 10 sampai tanggal 15 jadi dihukumi haid. Setiap bulan tidak sama dengan ketentuan haid. Yang membuat bulan anak dapat juga. Jika ada wanita setiap bulannya tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat haid, pertama, mengeluarkan darah kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari, atau suci tidak sampai 15 hari, maka adat demikian itu tidak dapat diikuti atau tidak dapat dimakan. Jadi darah yang keluar yang kurang dari 24 jam tersebut tetap dihukumi istihadah. Darah yang melebihi 15 hari termasuk istihadah, termasuk masalah istihadah. Atau bisa sebagian haid, bisa sebagian dan suci yang kurang dari 15 hari harus disempurnakan dengan masanya darah yang keluar pada masa suci, masa tidak boleh haid. Sekalipun orang yang adatnya menyimpang dari ketentuan ini banyak sekali. Keterangan ini dapat dilihat di Tuhfatul Mujtahid juz 1 halaman 376 atau Al-Ghazali juz 1 halaman 110. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, keluar tak lupa pada ponsel atau lebih dari 15 hari, atau tak sampai paling terpenuhi, maka dihukumi istihadah. Darah yang keluar ketika hamil, pada umumnya oleh hamil kan tak keluar darah yang keluar ketika sedang hamil ataupun sedang sakit itu termasuk darah haid kalau memenuhi syarat-syarat haid, meskipun tidak sama dengan adat atau sifat-sifatnya darah haid sebelum hamil. Adapun yang dikatakan bahwa orang hamil tidak bisa haid dan kenyataannya memang demikian, itu hanya kebiasaan saja. Sebab kalau ada darah sudah memenuhi syarat-syaratnya darah haid, mencapai 24 jam, tidak melebihi 15 hari, keluar pada masa boleh haid, jelas termasuk darah haid meskipun keluarnya ketika badan sakit atau sedang hamil. Ketika mendekati waktu melahirkan atau terjadi di antara kelahiran dua anak kembar, ataupun ketika mendekati waktu kelahiran atau terjadi di antara kelahiran dua anak kembar, memenuhi syarat-syarat haid tetap dikatakan darah haid. Jadi apabila darah sebelum melahirkan tidak ada 24 jam, jelas itu istihadah, maka wajib qada syarat-syarat yang disediakan. Demikian pula jika sebelum melahirkan tidak mengeluarkan darah tapi mengeluarkan air,
sekalipun 24 jam itu tetap wajib sholat seperti biasa, seperti orang istirahat. Biasa kan menjelang lahiran kan keluar air. Jadi berarti kewajiban syarat yang menjadi kewajibannya tetap harus dilakukan. Ia mau tak bisa mancing karena larang, ngomong umpang sering dia. Ini rejeka keluar, tapi tidak keluar tidak masuk ke tubuh. Maka waktu wajib asolat. Ia dia seperti tak bisa mancing ke bau ke umpang toju, tak bisa toju ini belum ini. Ya mungkin lagi terpaksa gitu, nggak ada kodok. Maka jika tidak sholat ya wajib kodok. Jadi kodok betul-betul diperhatikan. Sebetulnya sifat-sifat terakhir saya sempat disinggung tadi.